Warga Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat panik dan berusaha memadamkan api yang membakar 3 rumah bertingkat dengan alat seadanya. Padatnya permukiman membuat api dengan cepat merambat dan membesar, bahkan hal ini juga membuat proses pemadaman api oleh petugas terhambat. Warga yang rumahnya berdekatan dengan titik kebakaran mengangkut barang-barangnya keluar rumah, khawatir api juga turut membakar rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik warung yang berada di tengah permukiman tersebut. Lihat kabel Pak di atas, itu orang-orang kebakaran udah pada bau sakit, udah betak-betuk soalnya kan lagi itu 9 tahun yang lalu kebakaran kabelnya kita belum juga ya. Iya. Untuk penyebabnya masih belum pasti. Dan rumah yang terbakar dilaporkan saat ini sekitar baru 3 rumah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kini kasusnya ditangani Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Informasi kebakaran tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan tabrakan 2 moda transportasi modern di Jakarta yang terjadi dalam hari yang sama, LRT Bodebek dan Transjakarta. Saya Latif Sregar. Kecelakaan LRT Jabodebek jurusan Cibubur Ciracas diduga karena masinis terlalu cepat memindahkan rel. Tabrakan itu terjadi dalam tahap uji coba. Kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek jurusan Cibubur Ciracas tabrakan saat uji coba di kawasan Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Tidak ada penumpang di dalam LRT, sementara masinis yang mengoperasikan LRT mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Meilia Cibubur. Kedua kereta mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Petugas yang berada di lokasi langsung mengecek gerbong yang mengalami kerusakan. PT Inka membenarkan perseroan sedang melakukan investigasi penyebab kecelakaan, diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian masinis. Terindikasi ada human error di mana masinis pada saat langsir ini kecepatannya melebihi. Ya, tapi itu nanti akan ditentukan oleh hasil investigasi KNKT. Tapi indikasi awal berdasarkan situasi di lapangan seperti itu. Warga setempat mengaku mendengar suara dentuman yang cukup keras. Warga langsung berlari ke pinggir tol untuk melihatnya. Lihat ada baru mendengar ledakan gitu, MRT yang tabrakan. Oh, itu bunyinya keras bang? Lumayan. Oh, seperti bunyi apa bang? Ya, der gitu. Kayak ledakan gitu ya? Iya. Itu jam berapa? Itu kurang lebih 12:30 ya. 12:30 siang tadi? Iya. PT Inka juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, mulai dari Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menko Marves. Sementara 2 jenazah korban kecelakaan Transjakarta masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dua bus Transjakarta tabrakan di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. 2 orang yang merupakan sopir bus dan 1 penumpang tewas dalam kecelakaan itu. Sedangkan 37 penumpang bus mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dugaan sementara sopir bus mengantuk sehingga menabrak bus lainnya yang sedang berhenti di halte. Bus tersebut dalam kecepatan yang cukup tinggi. Proses evakuasi sopir bus yang menabrak dari arah belakang memakan waktu 1 jam. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Timur menerjunkan 20 personil untuk evakuasi sopir bus. Petugas juga menggunakan alat bantu untuk membuka badan bus yang menjepit korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Yang paling sulit kita di belakang kemudi ya, korban itu terjepit oleh stang kemudi dan dashboard, sehingga kita harus mengungkit daripada
dashboardnya itu untuk menjauhkan dari badan sehingga kita langsung evakuasi korban. Ada bangke melintas, dua-duanya dalam kondisi berhenti di halte. Yang satu mungkin berhenti berjalan, begitu ini langsung menabrak. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara sopir mengantuk karena tidak terlihat upaya pengereman dari bus yang belakang. Puluhan warga Koja, Jakarta Utara menderita sakit kepala dan mual usai mengkonsumsi nasi box yang dibagikan sebuah partai. Polisi akan memeriksa pihak yang membagikan nasi tersebut. Puluhan warga Koja, Jakarta Utara ini dirawat di IGD Rumah Sakit Koja karena diduga keracunan makanan. Selain merujuk warga ke rumah sakit, petugas Puskesmas Koja juga melakukan pendataan terhadap warga Lorong 19 usai menerima pembagian nasi box. Dari 23 warga yang dirawat, 18 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Kena keracunan makanan lah. Tapi ini tidak ada kegiatan apa-apa di wilayah kita, nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma hanya pemberian aja. Ya berjalan 2-3 jam barulah ada kejadian seperti itu setelah menerima rice box tadi. Nggak ada koordinasi dengan kita, ya ini melalui antar teman aja, nggak ada koordinasi dengan wilayah. Pemberian begitu aja gitu loh. Sebagian warga hingga saat ini masih menyimpan sisa nasi box yang dibagikan. Dimakan aja, dimakan. Udah berasanya mau udah ini, malam jam 9. Baru apa yang dirasa, Bu? Mual, pusing, muntah. Isinya telur, tempe, sama buncis. Kemangi selada dan selada. Bu, itu dikasih sama siapa, Bu? Partai PSI apa? Terkait peristiwa ini, Polsek Koja akan memeriksa sampel nasi box dan memanggil pihak yang membagikan kepada warga. Penggerebekan rumah bandar narkoba di 4 Lawang, Sumatera Selatan membuat pelaku panik dan kabur ke atap rumah. Selain menyita sabu siap edar, pelaku juga memiliki senjata api ilegal. Oh itu, pocong! Woi, pocong! Belakang! Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan rumah bandar narkoba Desa Sukakaya, Kecamatan Saling, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Mengetahui polisi tiba, pelaku langsung kabur ke atap rumah. Sementara itu di dalam rumah, sebagian anggota BRIMOB dengan senjata lengkap mendobrak kamar dan langsung menahan beberapa terduga pelaku. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 5 orang dan langsung dibawa ke Mapolres 4 Lawang. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 orang tersangka, sedangkan 3 lainnya masih sebagai saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti uang hasil menjual sabu sebesar Rp11.400.000 dan menyita 15 paket sabu dengan berat total 2,89 gram. Polisi juga menyita 1 senjata api rakitan dan beberapa handphone. Alhamdulillah tidak ada perlawanan, semuanya berjalan lancar di atas karunia Allah semua dan dukungan teman-teman narkoba, BRIMOB dan teman-teman media termasuk masyarakat setempat yang alhamdulillah memberi dukungan kepada kami untuk melakukan penindakan terhadap TO ini. Selain dijerat Undang-Undang Narkoba, tersangka juga dikenakan pasal Undang-Undang Darurat. Selain dijerat Undang-Undang Narkoba, tersangka juga dikenakan pasal Undang-Undang Darurat karena memiliki senjata api dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. 20,4 miliar rupiah disita Bareskrim dari pengungkapan kasus pinjol ilegal. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Tim anti bandit Satreskrim Polres Batubara meringkus pelaku pencurian sepeda motor di sebuah warung. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha kabur saat pengembangan usai ditangkap. Kepada petugas, IN mengaku menjual sepeda motor dengan harga bervariasi mulai dari 1 juta hingga 3 juta rupiah. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak hanya curanmor, 2 pelaku pencurian dengan kekerasan menggunakan pistol mainan juga diciduk Polsek Indrapura, Polres Batubara. Ketiga pelaku dijerat pasal 363 dan 365 Undang-Undang KUHP Pidana ayat 2 dengan ancaman 15 tahun penjara. Astagfirullahaladzim. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang desa Tunjung Muli, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibat aliran yang deras, 3 kios milik pedagang yang berada di Pasar Runjang di bantaran sungai hanyut. Meluapnya air sungai Muli juga membuat lereng di bantaran sungai longsor. Meski longsor susulan berpotensi terjadi, namun pedagang tetap berjualan di pinggir kali. Memasuki musim hujan, warga sekitar bantaran sungai diimbau mewaspadai banjir bandang dan longsor di lokasi rawan bencana. Pesawat kargo Smart Air dengan kode penerbangan PKSNN gagal mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pagi tadi. Akibat insiden ini, pilot Smart Air bernama Kuntardi tewas setelah dibawa ke Puskesmas Ilaga. Sementara kopilot Egy terluka dan dalam kondisi sadar. Kopilot pesawat naas ini kemudian dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan KNKT. Dugaan sementara, saat pesawat akan mendarat, Bandara Aminggaru diselimuti kabut, sehingga pilot kesulitan melihat landasan. Pesawat ini tidak mengangkut penumpang dan hanya memuat logistik dari Bandara Moses Kilangin Timika. Pasca kecelakaan, Bandara Aminggaru ditutup untuk kepentingan penyelidikan dan pembersihan landasan. Longsor kembali terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Meski sudah kerap dibenahi, namun bebatuan dari area bukit masih sering berjatuhan. Akibat insiden ini, jenazah salah satu warga yang hendak dimakamkan sempat terjebak di titik longsor. Tak hanya jenazah, longsor juga kerap menghambat evakuasi warga yang sedang sakit. Lantaran sering dilanda tanah longsor, ribuan warga di 2 kecamatan terisolir dan harus memutar jika ingin berpergian. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyita uang tunai sebesar 20,4 miliar rupiah terkait kasus pinjaman online ilegal. Temuan tersebut berkenaan dengan kasus yang menyebabkan seorang ibu di Wonogiri bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online. Dalam kasus ini, polisi menahan 3 tersangka kasus pinjaman online yang terdiri dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan. Polri kini membuka saluran pengaduan penanganan pinjol ilegal yang bisa diakses melalui akun Instagram @satgaspinjolilegal.